Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 2, teksnya dari ayat 1 sampai 12, dan saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Lucu bangsa-bangsa, raja-raja dunia bersiap-siap untuk melawan Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 9. Tuhan tertawa dan akan mengolok-olok mereka, dan ia berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, dan juga berkata kepada pemazmur, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Paragraf yang ketiga, ayat 10 sampai 12. Pemazmur berkata kepada raja-raja akan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar. Kesimpulan hari ini, Rus bangsa-bangsa, raja-raja dunia bersiap-siap untuk melawan Tuhan, dan yang diurapinya Raja Israel. Mereka tidak suka diikatkan dalam Tuhan dan ingin bebaskan dari Tuhan. Namun ia tertawa dan akan mengolok-olok mereka. Mereka akan kejut sebab murka Tuhan. Ia berkata, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dan juga berkata kepada pemazmur, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ketika Daud meminta kepadanya, ia akan memberikan bangsa-bangsa kepada Daud menjadi milik pusakanya. Sebab itu, raja-raja dunia harus beribadah kepada Tuhan dengan takut. Jika tidak, pasti akan binasa di jalan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tertawa dan akan mengolok-olok mereka yang melawan Tuhan. Siapa saja melawan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Kedua, Tuhan telah melantik rajaku di Sion, gunungnya yang kudus. Siapanya ini? Di dalam teks hari ini langsungnya melambangkan tentang Daud. Namun sebenarnya itu juga salah satu simbol tentang Yesus Kristus yang digantung atas salib. Itu juga berartinya. Ketiga, dia berkata kepada pemazmur, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, Tuhan pasti mendirikan Raja Daud di atas orang Israel. Namun, itu pun juga berartinya sebenarnya Tuhan akan mendirikan Raja yang sempurna, Raja yang selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Ajaran tentang manusia. Pertama, lucu bangsa-bangsa, raja-raja dunia sering bersiap-siap untuk melawan Tuhan. Penguasa dunia ini pasti melawan Tuhan. Seterusnya begitu. Dan mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ingin dibebaskan dari Allah. Namun, itu sia-sianya. Kedua, kita semua harus bertindaklah bijaksana menerima pengajaran. Dan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan mencium kakinya dengan gemetar. Pentingnya ini, zaman dulu, semua orang pada waktu menghadap raja, merekanya sujud menyembah dulu, mencium kaki. Lalu mereka berdiri dan bisa menghadap wajahnya raja. Seperti itu. Kita juga harus takut akan Tuhan dan harus mencium kakinya. Ketiga, semua orang yang berlindung padanya dan berbahagia. Aplikasi. Pertama, janganlah bersiap-siap untuk melawan Tuhan. Itu hal yang sungguh sia-sia. Kedua, ingat, Tuhan telah melantik raja kita di Sion. Dialah Yesus Kristus. Ketiga, harus beribadah kepadanya dengan takut dan mencium kakinya dengan melendakkan diri. Pentingnya ini, saya sudah katakan tentang ini ya, mencium kakinya itu sepertinya melendakkan diri. Di dalam
Injil Lukas pasal 7 sudah dituliskan tentang seorang perempuan. Dia membawanya minyak harum wanginya. Kemudian dia mencuci kaki Yesus dengan air mata dan memberesnya dengan lembut. Kemudian mencabut tempat minyak itu dan itu mengoresnya kaki Yesus Kristus. Demikian itu kita harus merendahkan diri. Pada waktu itu Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa perempuan itu. Dan karena dia sudah dibebaskan dari segala dosa, dia juga menjadi anak Allah. Kita juga harus merendahkan diri di depan Yesus Kristus. Dan melalui ini, kita harus menjadi anak Allah. PR praktik hari ini. Memberitakan kisah yang Tuhan telah melantik raja di atas Sion. Itu artinya Yesus Kristus. Dan beribadah kepadanya dengan segenap jiwa. Dengan merendahkan diri. Hari ini kita harus memberitakan kisah Yesus. Dan beribadah dengan segenap jiwa dan merendahkan diri. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.